Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultan Farel Abdirrahman dari kelas SI 4F. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil final project dari mata kuliah GDKB. Nah, judul studi kasus yang saya ambil ini adalah Anatomi Box Office Marvel dari efisiensi anggaran hingga dominasi studio. Oke, kita next slide. Nah, masuk ke bagian business understanding. Analisis ini berfokus pada evaluasi performa komersial dari 68 film Marvel lintas dekade. Dalam industri ini, rumusan masalah utamanya itu adalah apakah budget produksi yang besar selalu berbanding lurus dengan pendapatan box office, atau justru ada titik diminishing return di mana pengeluaran berlebih tidak lagi efektif. Selain itu, kita juga memetakan pergeseran tren pendapatan lintas studio dan peran sutradara. Tujuan akhirnya ini adalah menyediakan wawasan bagi eksekutif studio untuk evaluasi anggaran, investor untuk mengukur risiko dan ROI, serta akademisi sebagai studi kasus data-driven decision making. Oke, lanjut. Nah, di sini ada datasetnya. Untuk mendukung analisis ini, saya menggunakan dataset komprehensif yang mencakup 68 judul film Marvel dari berbagai era, baik di dalam naungan Marvel Cinematic Universe MCU maupun di luar MCU. Nah, dataset ini memiliki 23 kolom utama yang memuat data finansial lengkap, sesuai dengan inflasi serta skor ulasan dari platform kredibel seperti IMDb dan Rotten Tomatoes yang bersumber dari Box Office, Mojo, dan The Numbers. Nah, metodologi pengerjaannya itu mengikuti alur analitis standar industri, mulai dari merumuskan pertanyaan, mengumpulkan dan membersihkan data, hingga tahap analis dan presentasi seperti saat ini. Lanjut. Nah, di sini adalah tahapan untuk kita memproses datanya. Yang pertama itu kayak ada asking the question, terus ada getting the data, dan yang terakhir itu adalah presentasi dari hasil yang sudah kita buat, seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan pertama ini, studio film mana yang mendominasi total pendapatan box office secara kumulatif? Nah, di sini kita langsung ke visual yang ada di tablonya. Nah, ini dia. Nah, di sini saya menggunakan stack bar chart atau diagram batang bertumpuk untuk membandingkan total pendapatan kumulatif antar studio produksi. Pertanyaan utamanya tadi dan jawabannya ini sangat jelas. Marvel Studios ini mendominasi secara mutlak dengan selisih yang sangat jauh. Warna-warna bertumpuk di dalam satu batang menunjukkan konsistensi volume produksi film yang tergabung dalam sistem franchise terpadu MCU. Sementara itu, Century Fox dan Sony Pictures memang sempat mendulang sukses lewat era film adaptasi lama seperti X-Men atau Spider-Man klasik. Namun nih teman-teman, secara akumulatif tetap berada di bawah dominasi Marvel Studios. Oke, kita lanjut. Next slide. Nah, di sini ada scatter plot nih teman-teman. Kita ke visualnya juga yang di tablo. Oke, ini dia. Nah, untuk membedah efisiensi finansial melalui korelasi antara anggaran produksi dan pendapatan global, di sini pertanyaannya tadi, apakah budget besar selalu menjamin pendapatan yang tinggi? Nah, garis tren regresi menunjukkan adanya korelasi positif. Secara umum, makin besar modal, makin besar potensi skalanya. Namun, jika kita amati sebaran titik di tengah, ada banyak film dengan anggaran menengah yang justru mampu melompat menghasilkan pendapatan masif. Ini membuktikan bahwa faktor efisiensi modal dan kekuatan storytelling atau marketing memegang peranan krusial, bukan sekadar jor-joran menggelontorkan budget produksi, teman-teman. Oke, next slide. Nah, di sini.
Di sini ada yang sutradara-sutradara, teman-teman. Kita masuk ke visual yang ada di tabnya. Oke, di sini saya menyajikannya dalam bentuk paket bubble chart atau diagram gelembung. Di sini tuh ukuran lingkarannya itu mencerminkan total akumulasi pendapatan dari film-film yang disutradari oleh seseorang. Pertanyaannya, pertanyaan itu yang tadi, yang siapa sutradara paling berpengaruh secara komersial? Jawabannya adalah nih, yang paling besar lingkarannya ada dua, itu Anthony dan Juroso yang memimpin dengan lingkaran terbesar berkat kesuksesan film puncak seperti Avenger dan diikuti oleh nama besar lain seperti Sam Raimi dan John Watts. Nah, visual ini mengonfirmasi bahwa rekam jejak sutradara dalam menangani proyek berskala masif berbanding lurus dengan pundi-pundi pendapatan global yang dihasilkan. Oke, next slide. Nah, masuk ke visual yang keempat nih, teman-teman. Langsung kita buka tabunya. Sebentar, di sini agak sedikit loading. Nah, di sini kita bisa melihat dimensi waktu menggunakan multi-line chart atau grafis garis yang seperti ini, teman-teman. Gunanya itu untuk memetakan tren pendapatan tahunan per studio. Pertanyaannya, bagaimana dinamika pasar dari masa ke masa? Nah, di sini aku mau ngasih tahu dulu, di sini ada beberapa warna dan di warna-warna ini menandakan ini nama studionya gitu. Contoh yang warna hijau di sini. Nah, ini Marvel Studio. Nah, jadi grafik ini tuh memperlihatkan pergerakan yang sangat fluktuatif sejak akhir tahun 90-an, di mana lonjakan tajam selalu terjadi bertepatan dengan tahun rilis film blockbuster utama atau past milestones. Terlihat jelas bagaimana Marvel Studio nih, teman-teman, yang mencatatkan tren pertumbuhan eksponensial yang paling agresif dalam satu dekade terakhir. Sementara studio lain itu polanya cenderung menurun atau sporadis nih, kayak Film, Sony Picture, dan lainnya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada visual yang kelima. Kita balik lagi nih ke tabunya. Nah, visual kelima ini menyajikan daftar eksklusif menggunakan horizontal bar chart sebagai leaderboard top 10 film dengan pendapatan tertinggi. Nah, film apa aja sih yang mimpin? Nah, jajaran atas secara mutlak dikuasai oleh film-film penutup fase besar, yaitu ya kayak crossover event. Di sini Avenger Endgame. Nah, bertengger dengan posisi puncak dengan perolehan fantastis menembus angka di atas 3 miliar dolar, teman-teman. Di sini disusul juga selanjutnya oleh Avenger Infinity War. Terus ada The Avenger serta film-film Spider-Man lintas era. Ini membuktikan bahwa formula kolaborasi massal adalah daya tarik komersial paling mematikan di bioskop modern. Oke, lanjut next slide. Nah, di sini adalah dashboardnya, teman-teman. Kita ke dashboardnya dulu. Sebentar, buka. Nah, di sini teman-teman, sebagai puncak dari implementasi teknis analisis ini, seluruh visual yang tadi kita integrasikan ke dalam satu interaktif dashboard nih, berbasis Tableau. Nah, dashboard ini tuh dirancang agar ya kayak stakeholder itu dapat mengeksplorasi data secara real time berkat fitur cross filtering. Di sini ada filteringnya, nanti kita contohin. Nah, ketika kita mengklik salah satu elemen, misalnya milih judul film yang ini, coba kita klik. Nah, di sini tuh langsung berubah, teman-teman, tampilannya. Di sini jadi nampilin yang Avenger Endgame doang, kayak tuh. Di sini ada Marvel studionya dan performa dari si sutradaranya, gitu, teman-teman.
Kita balikin lagi. Nah, di sini juga yang tadi kita udah bahas, kayak ada korelasi anggaran pendapatan. Pokoknya yang 5 visual tadi kita satukan menjadi satu, teman-teman. Jadi dashboard yang interaktif gitu. Hal ini tuh ya gunanya untuk memudahin proses pengambilan keputusan berbasis data yang komprehensif dan mendalam nih, teman-teman. Oke, seperti itu kurang lebih hasil final project yang sudah kita buat. Dan di sini juga sebenarnya ada story-nya sih. Cuman story ini eh, ya seperti bisa dilihat di sini ada yang tadi kayak cuman pengulangan doang gitu dari yang udah saya bahas gitu. Oke, teman-teman. Kita balik ke slide-nya. Nah, demikian nih teman-teman pemaparan hasil proyek analisis data box office. Dan kesimpulannya itu, jadi dominasi komersial Marvel itu bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil sinergi yang matang antara alokasi modal, pemilihan sutradara yang tepat, terus strategi yang terstruktur. Nah, mungkin kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya-tanya, boleh langsung chat aja di kolom komentar. Insya Allah saya bakal langsung balas teman-teman, menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Wow, berapa menit ini?